Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa huwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan seluruh nikmatnya, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga Bapak Ibu semuanya dapat menghadiri undangan saya untuk mengikuti destinasi budaya positif modul 1-4 CDP Angkatan 10 dari Kabupaten Magetan. Saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya dan waktunya, ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua kalinya, sholawat serta salam selalu kita tunjukkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat nanti. Ya, semuanya masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Ya, silakan sambil menikmati hidangan yang sudah kami sediakan, jangan dilihat isinya, tapi makanlah apa yang ada di hadapan Anda. Sebelumnya saya perkenalkan, saya dari SDN Cepoko, SD favorit yang ada di Kecamatan Pamengan. Saya namanya cukup singkat, padat dan jelas dan bermakna. Namanya Komarudin. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Cepoko. Kemudian alamat masih di Pamengan juga. Kemudian mungkin yang lainnya nanti bisa saya japri ya kalau ada yang pertanyaan. Oke? Nah, langsung saja untuk mempercepat apa yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Saya di sini nanti akan menyampaikan tentang budaya positif, yang mana budaya positif itu tentunya adalah budaya yang baik dan yang harus selalu kita kembangkan, kita tuturkan kepada siswa-siswa kita semuanya, baik yang ada di TK, SD maupun SMP dan SMA. Di sini ada yang dari SMP, SMA, juga ada yang TK dan PAUD. Nah, itulah budaya-budaya positif yang akan selalu kita ajarkan kepada siswa-siswa kita. Yang pertama adalah 6 dimensi positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, itu nanti yang akan kita bahas ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan kupas dari mulai yang pertama sampai yang terakhir secara menyeluruh ya. Yang pertama, perubahan paradigma. Teori kontrol. Nah, menurut William Besser dalam kontrol teori yang kemudian dikembangkan dinamakan choice theory ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi ya. Ini sementara menjadi ilusi dari guru untuk mengontrol muridnya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika orang itu pernah mengalami kesalahan, pernah mengalami kekeliruan dan ada perbaikan, itu diharapkan dapat menguatkan karakter dari orang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Bapak Ibu guru semuanya ini diberi kesempatan ya, dari di sini diberi hak untuk memaksa anak didiknya. Jadi anak didik kita harus kita paksa untuk selalu menjadi anak didik yang baik. Itu. Kemudian di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon
ada teori kontrol. Nah, saya contohkan yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, stimulusnya itu kita mencoba untuk mengubah orang tersebut agar berpandangan sama seperti kita. Jadi berpandangan baik, berpandangan positif. Jadi diharapkan orang tersebut dapat memiliki pemikiran sependapat dengan kita. Kemudian teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita memahami apa yang dipahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian contoh berikutnya adalah perilaku buruk dari dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Itu salah satu contohnya ya. Kita lihat sekilas, saya kasih contohnya, nanti bisa Bapak Ibu lihat di materi yang akan saya bagikan nanti. Tenang saja Bapak Ibu semuanya, nanti akan saya bagikan oleh-oleh dari sini sehingga Bapak Ibu pulang dari sini tidak hanya dapat capeknya, tapi dapat manfaatnya dan dapat kenang-kenangannya ya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin adalah kita itu harus taat pada aturan, taat pada tata tertib ataupun taat pada undang-undang yang dibuat atau yang sudah ada disediakan oleh sekolah ataupun oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ketika anak-anak itu disiplin, anak-anak itu mematuhi apa yang ada di dalam sekolah atau meyakini keyakinan yang ada di sekolah, insya Allah anak-anak akan menjadi akan terwujud apa yang diharapkan, yaitu menjadi siswa-siswi yang berbudi pekerti yang baik. Kemudian tidak kalah pentingnya yaitu kita juga harus merdeka belajar atau memerdekakan belajar siswa-siswi kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi kalau nilai disiplin itu sudah kita tanamkan dalam diri kita dan kita tuntunkan, kita ajarkan kepada siswa-siswa kita, insya Allah nanti siswa kita akan menjadi siswa yang disiplin, baik dan terpuji. Nah, sekarang setelah kita berbicara tentang disiplin, selanjutnya adalah tentang tujuan disiplin positif. Disiplin itu sendiri sudah baik, ditambah disiplin positif. Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid dengan menjadi orang yang merdeka, yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid memiliki motivasi untuk ini, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi kedepannya nanti ketika anak-anak sudah menanamkan rasa disiplin pada dirinya, nanti jangka panjangnya anak-anak itu akan terbiasa dengan sikap disiplinnya, sehingga anak-anak tersebut akan terbiasa berperilaku positif, disiplin dan baik. Nah, sekarang yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi manusia ada 1, 2, 3. Nah, motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang. Nah, salah satu Bapak Ibu datang kemari adalah mungkin dalam Bapak Ibu semuanya dalam dirinya sudah termotivasi, wah ini nanti pematerinya pasti luar biasa, materinya luar biasa, dapat saya terapkan dalam di sekolah saya sehingga anak saya menjadi anak-anak yang hebat luar biasa.
Nah, itu mungkin motivasi salah satunya seperti itu. Kemudian motivasi manusia diantaranya ada 1, 2, 3. Yang pertama untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu motivasinya. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi disiplin, murid disiplin, aku nek dihukum piye? Aku nek melakukan ini nanti saya dihukum. Nah, salah satunya seperti itu motivasinya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini bisa juga motivasinya adalah mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini artinya murid melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang makna yang mereka yakini dan hargai. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, itu salah satu motivasinya. Itu saya di sini menjabarkan ada 3, ya. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan, poinnya yang tentang hukuman. Nah, ini hukuman ya, bukan berarti hukuman yang di penjara ya ini. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi hukumannya tidak ada kesepakatannya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang terakhir, hukuman hanya akan membuat anak melaksanakan peraturan dengan terpaksa tanpa ada motivasi dalam dirinya. Jadi motivasinya terpaksa. Jadi Bapak Ibu kesini tadi terpaksa, terpaksa karena yang mengundang adalah guru kayak sekolah yang favorit di kabupaten seperti itu. Akhirnya terpaksa harus datang. Nah, itulah. Nah, itu. Kemudian selanjutnya teori motivasi hukuman dan penghargaan yang selanjutnya adalah tentang penghargaan. Menurut Alfi mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, ini kalau menurut Alfi, ya, penghargaan atau hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi ketika sering diberikan penghargaan, nah silakan datang menghadiri undangan seminar di kabupaten. Nanti ada uang sakunya 500.000. Nah, terus seperti itu, ya. Itu salah satu penghargaan contoh ya. Sedikit contohnya seperti itu. Atau kamu disiplin, nanti akan saya berikan nilai bagus. Nah, itu salah satu contoh juga tentang penghargaan. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada juga pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi kita memberikan sesuatu penghargaan, maka dalam jangka pendeknya diharapkan oleh penghargaan, aku harus disiplin. Contohnya seperti itu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, dikatakan juga penghargaan tidak efektif. Keterangannya yang pertama yaitu suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi ketika contohnya ketika bunda-bunda TK anak-anaknya
dikasih penghargaan bintang 5, jangan bintang 7 ya. Nanti kalau bintang 7 nanti obat sakit gigi apa kepala? Nah, obat sakit kepala. Makanya cukup bintang 5 saja. Kamu kalau mau nyanyi Garuda Pancasila nanti saya kasih bintang 5. Nah, seperti itu. Itu berarti Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi anak tersebut akan mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh gurunya ketika mau melaksanakannya. Maka diharapkan di sini dengan budaya positif, anak-anak sering berperilaku disiplin sehingga termotivasi dengan secara otomatis dari diri anak tersebut ketika ada sesuatu yang diberikan oleh gurunya, misalkan tugas atau yang lainnya, anak akan termotivasi dan secara langsung, secara ikhlas akan menjalankannya. Misalkan dikasih tugas dan langsung dikerjakan tanpa mengharapkan atau tanpa mengharapkan penghargaan yang akan diberikan oleh gurunya. Itu penghargaan merusak hubungan. Nah, kenapa kok bisa penghargaan bisa merusak hubungan? Nah, ini ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji dengan di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, contoh Pak Sigit diberikan bintang 5 tadi ya. Wih, Pak Sigit dapat bintang 5. Saya tidak dapat bintang karena saya tidak maju. Artinya iri pada Pak Sigit. Itu dikatakan penghargaan merusak hubungan. Wah, Pak Sigit terus yang dikasih bintang. Nah, seperti itu contoh ya. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan guru-gurunya. Guru saya, nah, maju dapat bintang 5. Gurunya senang enggak? Wah, berarti siswa ini salah satu siswa yang pemberani, cerdas, pandai, ya, berani mengutarakan apa yang ada di dalam benaknya. Kita kan senang jadi guru nih. Wah, ditunjuk maju, ayo kerjakan nomor 2 di depan, dikerjakan set. Kebetulan jawabannya benar, gitu. Wah, senang banget, berarti saya mengajarnya bisa dipahami oleh anak tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Nah, bisa jadi akhirnya terjadi persaingan antar siswa, dikatakan nanti bisa merusak hubungan. Nah, kemudian selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ada riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka menjawab jawabannya yang benar, dan sebagian yang lain hanya beritahu saja bila jawabannya mereka benar. Hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Itu. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Jadi anak-anak itu termotivasi. Nah, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang bekerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul di berita utama. Sering waktu mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul di berita utama yang mereka mampu hasilkan. Jadi penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kita dipacu untuk apa? Hanya dituntut untuk kuantitas atau jumlah, tidak kita pikirkan tentang kualitasnya apa yang kita dapat. Kita mengajar secara cepat. Misalkan ada 5 bab dalam satu semester, kita pacu cepat dan kilat
sehingga yang kita dapat hanyalah yaitu tadi kuantitas bukan kualitas. Nah, selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Nah, bisa dikatakan penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas sekelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Tuh, hadiah yang diomongin sing iso gawe puisi tentang Ki Hajar Dewantara, hadiahnya 100.000. Contohnya seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum, mereka tidak mendapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi tidak juara satu berarti merasa dihukum. Wah, saya tidak juara satu ini. Contohnya seperti itu. Kemudian ada 2, 3, 4 bisa dipahami. Kemudian selanjutnya motivasi dari dalam diri, intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi anak tersebut pertama kali menggabungkan 2 kata atau 2 huruf dulu ya, 2 huruf menjadi kata, kemudian menjadi kalimat, kemudian menjadi paragraf. Itu anak itu merasa senang, merasa bangga, wah saya sudah bisa membaca. Sebetulnya itu sudah termasuk penghargaan ya. Penghargaan yang luar biasa. Wah, ternyata saya itu sudah bisa membaca. B-aba, C-aca, ba, atau B-uku, K-uku. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kenapa? Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Ketika sudah yakin bahwa ini merupakan keyakinan, ya, maka hati kita akan tergerak untuk menjalankannya. Contoh, ketika kita sudah yakin kita beragama, maka kita akan menjalankan perintah yang agama yang kita anut tersebut. Contoh, kita agama Islam, kita yakin, kita percaya, kita menjalankan apa yang diajarkan oleh ajaran agama Islam. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apabila nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Nah, ketika itu menjadi peraturan, jadi anak tersebut tidak tergerak dari keyakinannya, dari hatinya. Wah, aturannya di sekolah tidak boleh, di kelas tidak boleh tidur. Wah, seperti itu contohnya. Tapi ketika sudah menjadi keyakinan kelas, yakin kalau di kelas itu tidak boleh tidur, sehingga dari dirinya akan termotivasi sehingga semangat untuk belajar. Nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan yang positif ya, bukan keyakinan yang negatif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi mana, ya, sehingga anak-anak lebih mudah dalam memahaminya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi di lingkungan kelasnya keyakinannya dapat diterapkan, ya.
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini dalam proses pembuatan keyakinan kelasnya ya. Jadi diharapkan semuanya bisa berkontribusi untuk menciptakan keyakinan kelas tersebut. Meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari waktu ke waktu keyakinan tersebut selalu dievaluasi, ditinjau loh. Ternyata keyakinan yang ini sering dilewatkan oleh anak-anak. Kita harus bagaimana? Kita harus ambil tindakan yang bagaimana seperti itu. Itu tentang keyakinan kelas. Nah, selanjutnya di sini ada nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Nah, itu yang sebelah kiri adalah kirinya jenengan itu ada peraturan, kemudian yang sebelah kanannya adalah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Contoh yang pertama adalah selalu kembalikan buku di tempatnya, ke tempatnya. Ambil buku, misalkan di kelas ada pojok baca, ada bukunya, diambil, dipelajari di bangkunya. Kemudian keyakinan kelas apa yang ada, yang diinginkan atau nilai kebajikannya apa? Coba mungkin bisa dipahami dari peraturan yang pertama. Yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ketika sudah selesai dibaca, buku itu dikembalikan ke tempatnya. Nah, keinginannya apa? Biar apa? Kok bukunya dikembalikan? Biar. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya adalah jadi peraturan yang pertama tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Harapannya keyakinan kelasnya adalah anak-anak menjadi anak yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi masih saya sembunyikan, masih hidup. Kalau sekarang sudah saya buka semuanya, biar langsung oh alah begitu. Nah, dilarang mengganggu orang lain, gak oleh ganggu tanggane, kancane. Nah, harapannya, keyakinannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Ketika diri kita tidak ingin diganggu, maka kita jangan mengganggu orang lain. Koncone sinau ngomong pengira ngoco diganggu. Nah, kita bayangkan saja kalau kita lagi membaca terus diganggu, kan enak. Harapannya adalah menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Nah, contoh yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Harapannya atau keyakinannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Komitmen, jadi sebelum masuk saya harus sudah ada di sekolah. Selanjutnya, next. Nah, tahapan, sekarang ini tahapan pembentukan keyakinan kelas ada 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama adalah mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Pertama adalah kita sepakati dulu. Nah, ini misalnya ini murid-murid saya. Ayo silakan anak-anak buat kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kalian sepakati sehingga menjadi keyakinan di kelas kalian atau di kelas kita. Tuh. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis. Kesepakatan kan ditulis dulu, ya, dari Bu Ana memberikan masukan apa, dari Pak Bambang memberikan apa, ditulis semuanya di papan tulis atau di kertas mungkin juga bisa. Yang penting anak-anak bisa mencurahkan apa yang ada dalam hatinya. Tapi yang jelas harus bersifat positif. Kemudian yang ketiga yaitu adalah susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan. Pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ya. Jadi itu yang ketiga. Yang terakhir, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ditinjau lagi. Nah, kira-kira gak tepat ya harus benahi atau direvisi. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak murid-murid untuk
menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Nah, ini tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya, bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Nah, ini keyakinan kelas, kemudian tanda merah itu adalah pelanggarannya dihukum atau disanksi atau konsekuensi atau restitusi. Itu harus bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas. Nah, nih hukuman, sanksi atau konsekuensi, restitusi. Di sini ada banyak sekali ya. Silahkan dibaca sekilas, nanti pasti Bapak Ibu semua akan memahaminya. Namun tetap saya kasih contohnya. Nah, di sini ada identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Nah, di situ sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi, atau restitusi merupakan pilihan. Itu yang terakhir ya. Itu tentang hukuman, sanksi atau konsekuensi, restitusi. Nah, ini lanjutnya. Nah, itu ya. Selanjutnya, hukuman. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi hukuman itu langsung dari gurunya ke muridnya tanpa ada rencana sebelumnya ya. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu kalau konsekuensi. Kemudian umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi kalau konsekuensi itu sudah dibuat atau dituliskan oleh guru atau sekolah. Kemudian restitusi yang ketiga. Pada kesempatan ini akan dikenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Bukan restitusi ya. Kalau restitusi beda lagi nanti ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gusen di bukunya tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi itu tekanannya adalah memberikan solusi, memberikan tawaran untuk menemukan solusi ketika ada suatu masalah. Jadi kolaborasi antara guru dan siswa. Nah, kemudian tindakan. Kalau di sini membersihkan WC karena mematahkan pensil teman. Nah, ini apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, ini adalah hukuman. Contohnya itu. Kemudian selanjutnya tindakan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nyenggol ngombene kancane tumpah, ya kan? Itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Nah, pintar Pak Evan ya. Nah, berarti mendengarkan dari awal ini Pak Evan ya. Luar biasa. Konsekuensi. Nah, terakhir ini berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan.
Hukuman atau konsekuensi, Pak Sigit? Hukuman. Ya. Mau adek skill sitok, tangannya jere kupingnya. Hukuman ya. Nah, betul, 100. Luar biasa ya, hukuman. Kemudian selanjutnya ada lagi kehilangan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Maksudnya datang ya ini. Dan tertinggal pelajaran 10 menit. Adalah konsekuensi ya. Selanjutnya, nah sekarang yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Singkat saja, yang pertama adalah bertahan hidup otomatis. Jadi orang itu pasti butuh bertahan hidup. Kalau tidak butuh bertahan hidup, mesti tidak makan dan tidak minum. Pokoknya deninya ngerti-ngerti mati diri, diumbar mati diri, tanpa ada perlawanan. Kemudian kasih sayang dan rasa terima, rasa diterima. Ya. Kebutuhan untuk diterima di lingkungan, mungkin lingkungan kelas atau lingkungan sekitar hidupnya atau lingkungan di rumahnya. Nek gak diterima gak penak, di kelas dikucilkan, gak ditekoni, apa-apa dhewe, itu enggak enak. Itu pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di sekitar kita. Nah, selanjutnya kekuasaan, power, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, ini loh iso garap nomor 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Tapi kalau di matematikanya perdagangan itu beda lagi. 1 kali 1 bisa 4 juga. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, bebas untuk milih apa yang dia kehendaki, itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang ya. Pasti butuh senang. Seperti Bapak Ibu senang dengan misalkan tas baru dengan merek fosil atau merek opo ya terserah. Kalau pengen ya senang ya dibeli dan apa ini senang ya, seperti itu. Jadi itu termasuk kebutuhan manusia tersebut. Selanjutnya, nah, menurut Dresser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jadi untuk berubah itu kapasitasnya ada di dalam diri kita, salah satunya itu. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, sekarang yang kelima adalah 5 posisi kontrol, ya, yaitu menghukum, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini posisi kontrolnya seorang guru ya. Jadi guru itu bisa menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, atau yang terakhir menjadi seorang manajer. Ketika guru itu menjadi seorang penghukum ya, bagaimana? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid untuk lebih jalan lagi. Ya, hasilnya kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Di tenono, di komunitas Indonesia, sotnek, aku gede Pak Bambang. Mungkin seperti itu. Nah, yang kita harapkan tidak seperti itu. Maka kita jangan menjadi seorang yang penghukum. Selanjutnya, penghukum ya, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu
saja salah. Yang ketiga pasti selalu yang terakhir selesainya. Nah, kamu kok selalu yang terakhir kok selesainya? Itu sudah menjadi menghakimi atau menghukum. Jadi guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia seorang guru tersebut. Jadi nek belajar berhasil menggunakan caranya guru tersebut. Kemudian pembuat rasa bersalah, piye caranya muridnya berproses salah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Gurunya kalem sih. Jadi muridnya ben salah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Gurunya kalem. Akhirnya oh iya seperti itu. Kemudian yang kedua, ya contohnya kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR yang sudah Pak Guru berikan? Itu kalem, itu madek menurut rasanya. Ya. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Jadi ketika muridnya tidak mengerjakan PR, gurunya ibu sangat kecewa dengan kamu nak. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas dari saya? Oh ya Allah, guru telah kecewa dengan saya. Contohnya seperti itu. Akhirnya kan muridnya salah. Memang salah ya sebetulnya. Tapi diharapkan tidak seperti itu. Kemudian teman, pernah ya seperti itu. Anggaplah guru itu menjadi seorang teman. Akhirnya di posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, muridnya piye timbale. Nah, seperti itu ya. Di posisi ini guru menjadi seorang teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi berteman baik, gitu. Kayak konco yang ada di kayak ada di ini. Jadi kayak ada di ini konco, bestie. Nah, kemudian pemantau itu memberikan pengawasan, ngawasi. Jadi diwawasi gitu. Oh iya kayak seperti itu. Di posisi ini, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dipantau, dicatat, Bambang ini atau medu, seperti itu contoh. Lanjutnya manajer, posisi ini ya sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya posisi kontrol, ya. Posisi kontrol mana yang menurut Bapak Ibu paling baik diterapkan oleh guru. Nah, ini contohnya apa yang akan kita lakukan jika kita melihat diri kita melakukan pelanggaran. Sebaiknya kita lakukan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini terakhir segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita buat murid itu ketika bersalah langsung memperbaiki dirinya, ya. Nah, ini tahapannya ada 1, 2, 3. Nah, nanti bisa dibaca, dipahami. Nanti kan saya bagikan materinya, tenang saja, jangan khawatir ya. Kemudian ini jika menstabilkan identitas ini tahapannya termasuk dari tahapan dari segitiga institusi. Nah, validasi tindakan yang salah, divalidasi tindakannya, ya. Tenane piye to? Kemudian menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Nah,
Kemudian ciri-ciri restitusi, ya. Restitusi contoh yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan bisa supaya menjadi lebih baik. Contohnya itu. Kemudian yang terakhir adalah terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.